Jadi kita masuk ke latihan soal pilihan ganda. Soal pertama, intinya kalau dalam hidrolisis yang menentukan sifat itu siapa sih sebenarnya? Ya bener banget ya. Jadi kalau sifat itu yang menentukan adalah yang kuat, sedangkan yang terhidrolisis itu adalah lawannya, yang lemah. Kita mulai dari soal pertama, CH3COO itu adalah asam lemah. Kemudian Na basa kuat, yang menentukan sifat adalah kuatnya. Berarti sifatnya adalah basa, benar. Dan pH-nya lebih dari 7, reaksinya juga benar. Kemudian CaSO3. Ca itu adalah basa kuat, SO3 itu adalah asam lemah. Berarti reaksinya benar dan sifatnya adalah basa, tapi kalau basa itu pH-nya harus lebih dari 7. Berarti nomor 2 salah. Nah, nomor 3 ini NH4 adalah basa lemah, SO4 itu adalah asam kuat, berarti reaksi hidrolizisnya benar. Sifatnya juga benar, asam. Ini pH-nya juga benar. Jadi jawabannya langsung 1,3. Oh my god, saya typo. Malah tercentang 1/4 baris. Oke, yang nomor 4 ini lemah sama lemah, dia salah sifatnya karena harus ditentukan berdasarkan nilai Ka dan Kb. Jadi harusnya dia punya data nilai Ka dan Kb, kita bisa tahu sifatnya lebih besar siapa. Kalau lebih besar Kb berarti sifatnya basa. Kalau Ka lebih besar berarti sifatnya asam. Jadi jawabannya fix banget B, 1 dan 3 itu typo ya. Terus kalau misalnya soal nomor 2, ini dia nanya tentang yang bersifat asam. Intinya asamnya itu harus asam kuat. Kemudian dari A sampai C itu adalah asam lemah, berarti jawabannya tinggal D dan E. Untuk yang D itu harus tahu dulu molnya. Mol asam sama dengan mol basa, molnya dihitung dengan cara M kali V kali val. Jadi NH3-nya kita cari, valensinya 1 jadi 20. HCl-nya juga valensinya 1, ternyata molnya sama. Berarti jawabannya udah fix banget adalah D. Nah, E itu kenapa salah? Kita cek, NH3 itu kan valensinya 1, jadi hasilnya ini adalah 30. Sedangkan H2SO4 itu valensinya adalah 2, karena H-nya ada 2, berarti 60. Nah, ini yang digunakan adalah konsep asam basa biasa pada bab sebelumnya. Kemudian untuk soal nomor 3, ini yang tidak mengalami hidrolisis. Intinya berarti kalau tidak mengalami hidrolisis, yang terhidrolisis kan lemah. Berarti kalau tidak mengalami hidrolisis, berarti dia haruslah yang kuat dengan kuat. Asam kuat tambah basa kuat itu tidak terhidrolisis. Sedangkan kalau lemah sama lemah itu adalah terhidrolisis total. Tapi kalau asam lemah tambah basa kuat atau basa lemah tambah asam kuat itu parsial atau sebagian. Nah, untuk nomor 1, NH4 itu basa lemah dan S itu asam lemah. Oh my god, saya typo, harusnya dia total. Kemudian NaCl asam kuat tambah basa kuat, berarti tidak terhidrolisis. Ya udah jawabannya yang B. Kalau nomor 3 itu basa kuat tambah asam lemah parsial. NH4 itu basa lemah, Cl asam kuat. Malah parsial. Yang 5 juga begitu. Oke, 2 soal lagi. Untuk soal nomor 4 itu pakai cara panjang boleh. Yang jelas dia kalau ditanya kayak gini, berarti karena yang menentukan sifat basa, makanya kita pakai rumus OH min akar KW per KA kali N per V total. Nah, untuk mencari N-nya itu salah 1 mol aja, karena kalau hidrolisis garam molnya itu bakalan sama, tapi dengan catatan molnya itu harus M kali V kali val. Jadi 0,1 kali 50 adalah 5. V totalnya adalah 50 tambah 50, 100. Jadi satuannya milimol ya, dan mililiter. Kita masukkan KW-nya adalah 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 kali 5 per 100. Jadi tinggal kita hitung tersisa segini. Jadi jawabannya akar 5 kali 10 pangkat min 5,5. POH-nya jadi 5,5 min log akar 5. Untuk pH-nya jangan lupa dikurangi 14 dulu. Jadi jawabannya adalah 8,5 plus log akar 5. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, caranya juga sama, cari molnya dulu, jangan lupa dikali valensi, dan valensinya sama karena senyawanya juga sama ya. V totalnya 50 tambah 50, 100. Jadi kita masukkan rumus yang tadi, ini saya singkat aja ya, jadi langsung saya tulis 10 pangkat min 9 kali 10 per 100. Coret, jadi nanti jawabannya tinggal 10 pangkat min 10, which is itu 10 pangkat min 5, berarti POH-nya 5, pH-nya 14 kurang 5, 9. Nah, terus nomor 3, N-nya juga demikian, kita cari hasilnya 40 milimol, V totalnya jangan lupa ditotalin 100 tambah 100. Berapa itu? 200. Kemudian kita masukkan rumus yang sama juga, 10 pangkat min 9 kali 40 per 200, berarti kita coret, terus kita coret 4 bagi 2 tuh 2 per 10. Jadi bisa kita tulis 10 pangkat min 10 kali 2, akar 2 kali 10 pangkat min 5. Jadi jawabannya 5 min log akar 2, maka untuk pH-nya 9 plus log akar 2. Jadi udah kelihatan ya, dari soal ini kalau dari yang kenaikan berarti dari paling rendah, dari 1, 2, baru 3.
Itu kalau pakai cara panjang. Kalau pakai cara cepat, intinya semakin tinggi mol dan semakin tinggi V total, maka pH-nya juga akan semakin tinggi. Jadi kita lihat aja yang merah-merah ini, caranya jawabannya berarti 1, 2, 3 urutannya. Terus soal yang terakhir ini adalah soal UTBK. Jadi di sini dia ada punya pH, dia tanya jumlah mol garam yang terbentuk. Intinya kalau ada asam klorida sama amonia, kita harus tahu dulu yang menentukan sifat. Asam klorida itu HCl, amonia itu NH3. Berarti kalau misalnya HCl yang menentukan sifat yang kuat. Nah, yang kuat menentukan sifat maka rumusnya konsentrasi H+ kali KW per KB kali N per V total. Langsung pakai cara cepat. pH-nya kan sama dengan 6, berarti konsentrasi H+-nya 10⁻⁻⁶. Kita masukkan. Jangan lupa KB-nya juga masukkan. Terus molnya itulah yang dicari. V totalnya sudah ada di soal 200. Terus supaya akarnya hilang kita kuadratkan ya. Jadi 10⁻⁻12, 10⁻⁻9 dikali N per 200. Jadi kita coret min 12 dikurang 9 min 3 kali silang. Ya udah deh dapat. Jadi N sama dengan 200 kali 10⁻⁻3. Jawabannya adalah 0,2 milimol. Done.